ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami ngaku sudah zalim kepada diri kami sendiri. Sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak mencurahkan kasih sayang rahmat, kami pasti rugi. Nabi Adam tidak nyalahkan siapapun. Kan bisa begini, ya Allah, itu si iblis nipu saya. Dia ngomong katanya ini buah ini bakal enak dan kekal, ternyata nipu. Hajar si iblis. Ini lagi si Hawa, harusnya dia ngingetin malah ikut makan. Orang taubat tidak sibuk dengan kesalahan orang. Zolam. Nabi Yunus dakwah, umat tidak mau nurut, ya tinggalin aja. Allah hukum karena meninggalkan medan dakwah dalam gelapnya malam, di lautan, dikecemplungkan, dimakan ikan. 3 kegelapan: gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Ini rumit, lolosnya oleh Allah. Taubat. Surat doanya gini: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sekali lagi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin, sedangkan saya ini orang yang zalim, orang yang kotor, orang yang hina. Nabi Yunus tidak nyalahkan siapapun, tidak mengatakan itu umat berbal, udah dinasihatin gak mau, hancurkan, enggak. Ini lagi malah saya dikecemplungin ke laut, harusnya dia ini ikan lagi pakai daun saya. Enggak. Orang tobat tidak pernah sibuk dengan kesalahan orang lain kepada diri. Orang tobat sibuk dengan kesalahan, itu kuncinya. Makanya setiap persoalan itu jadi lebih baik. Evaluasi, perbaiki diri. Jadi setiap persoalan makin matang, makin bijak, makin mulia. Persoalan akan selesai sendiri kalau kitanya makin berkualitas. Jelas sendiri. Jadi di dunia ini yang paling bikin kita bermasalah siapa? Diri sendiri. Mana yang bahaya? Apakah mulut orang atau mulut sendiri? Kalau orang menghina kita, bahaya tidak? Dihina orang bahaya tidak? Yang bahaya adalah menghina orang. Orang ngomongin jelek kepada kita bahaya tidak? Jawab. Yang bahaya adalah kita ngomongin orang. Tiap kali kita ngomongin jelek orang, pahala kita dikasihin sama dia, dosa dia dipikul oleh kita. Makanya nggak ada urusan dengan sakit hati itu, nggak ada. Mau ngapain? Orang yang sebel ke kita kan orang yang setia, ingat terus kepada kita siapa. Kita udah tidur, dia masih malah berpikir. Kemana-mana selalu mencari kekurangan kita siang dan malam tanpa kenal lelah, tanpa mereka. Sudah itu diperlukan kemana-mana, pahala dia dikirim ke kita, dosa kita dipikul oleh dia. Harusnya kita kirim main sama aku kan. Atif terakhir main sama. Tidak boleh main game. 1 2 3 4 5. Cukuplah Allah sebagai penolong kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa yang terus mendekatin Allah, baginya jalan keluar setiap persoalan. Allah berikan rezeki dari tempat yang tak diduga. Barang siapa yang hatinya tidak bersandar kepada siapapun selain Allah, maka baginya akan dicukupi. Maaf ya Pak, kalau saya bersandar begini, apa yang saya takutin? Takut kursinya diambil. Orang yang bersandar banyak takutnya. Bersandar kepada gaji, takut PHK. Bersandar kepada penampilan, takut tua. Bersandar kepada jabatan, takut mutasi. Ini aja dikata, takut jabatannya diambil. Bersandar kepada suami, takut suaminya meninggal lagi. Langsung sakit gigi saya. Hadirin, Bu, Pak, kalau mau bahagia lepaskan saja. Ada seorang guru SMP umur 40 tahun, suaminya meninggal. Ini ibu-ibu, anak 7, gaji kecil, tetangga nangis. Ibu, saya tidak tega lihat nasib ibu. Si ibunya sendiri nggak nangis. Memang kenapa? Ibu anak banyak, gaji sedikit, suami meninggal. Bagaimana nasib ibu? Oh Bu, suami saya bukan pemberi rezeki. Suami saya pemakan rezeki seperti saya. Suami saya cuma manusia yang takdirnya sampai tadi malam jadi jodoh saya. Sudah dipanggil pulang oleh pemiliknya. Saya dan anak-anak saya ciptaan Allah. Allah yang menjamin dunia. Enak dengarnya? Itulah tahu. Ibu udah tua sekarang, 7-nya sarjana semua, 6 beasiswa, yang bungsu di BKK. Ibu punya rumah, ibu sudah ke Mekah, ibu hidupnya sakinah. Kuncinya satu, tidak pernah bersandar kepada siapapun, tidak ke gaji, tidak ke suami, tidak ke anak, Allah aja. Ada sahabat saya lumpuh atau namanya, rajin ke masjid seperti ini. Oh, kenapa rajin ke pesantren? Saya ini lumpuh, nggak sekolah. Kalau saya nggak kuat iman, di dunia saya sengsara, di akhirat saya celaka. Ilmu agama itu pupuk iman. Nggak ada ilmu, nggak ada iman, kurang ilmu, kurang iman. Saya kesini dipaku tukang beca supaya dapat ilmu. Di rumah sama siapa? Sama emak. Emak umur berapa? 70 tahun. Oh, kalau emak meninggal, siapa yang ngurus atau? Allah. Nggak mungkin Allah nyanyiakan saya. Emak pasti nggak ada. Allah selalu ada. Saya hidup bukan keinginan saya. Tubuh saya begini bukan pilihan saya. Allah pasti tanggung jawab. Nggak ada keraguan. Kok punya cita-cita enggak, punya pengen apa? Pengen punya anak apa? Supaya ada yang mendoain kalau saya udah dikubur. Saya nggak banyak manfaat, ingin punya anak jadi ulama, hidupnya manfaat. Ya tapi kan punya anak harus punya istri dulu. Ya iya dong, saya juga ngerti. Gimana caranya? Ada Allah. Allah yang menciptakan semua lelaki, Allah yang menciptakan semua perempuan, Allah yang ngatur jodoh, Allah yang menanamkan cinta.
Orang lain dikasih jodoh, masa saya enggak? Saya juga kan hamba Allah. Sekarang ibunya meninggal. Sebelum meninggal ada santri akhwat datang, saya siap jadi pendamping hidup Kang Ato. Serius? Benar. Orang tua setuju? Setuju. Nikah di rumah sah. Sudah itu hamil, ya itu bisa mereka lihat. Lahir anak lelaki normal. Umur anaknya 3 tahun, baru ibunya meninggal. Beliau diurus oleh istrinya dan anak. Desember 3 tahun lalu telepon, doain. Kenapa toh? Istri saya, kenapa istrinya hamil lagi? Pendidikan rendah, keyakinan kepada Allah tinggi. Kaki lumpuh, iman teguh, tidak takut menghadapi hidup ini. Lalu kenapa saudara yang keren-keren begini banyak yang stres? Apa saudara harus dilumpuhkan? Tahu kenapa kita sering stres? Tahu kenapa? Karena kita terlalu sibuk membangun topeng daripada membangun visi. Kita lebih sibuk membangun penilaian orang daripada penilaian Allah. Kita lebih sibuk mengumpulkan uang daripada sedekah di jalan Allah. Kita lebih sibuk ingin dipuji orang daripada ingin diridhoi Allah. Topeng aja ini bang, capek, kosong di sini. Itulah sebabnya walaupun gaya ke Indonesia, ibu tinggal di mana? Saya di Nederland. Emang sepertinya gaya di luar negeri, pulang kampung keren dari sini. Makanya ibu bapak, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Ini takdir Allah, ada masjid ini, Masya Allah, ini bagus, besar. Ayo ke sini. Tadi saya dengar mau ngebangun masjid, mau apa saudara? Nabung banyak-banyak, bakal mati, mending punya kapling di sorga. Benar? Sedekah. Saya dengar di Jerman dan Belanda ada pelit kalau mau sedekah. Mudah-mudahan hanya gosip aja. Apa? Ada apa-apanya dunia ini, ya kan? Saudara mati bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Tanya yang punya mobil Mercy pabrik, saudara meninggal mau dikubur dengan mobil berapa banyak? Tanya yang punya perusahaan sawit, bos meninggal mau dikubur dengan sawit berapa ton? Tanya yang punya pabrik semen, bos mau dicor nggak kubur?